Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Wa ya ma'syaral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, ittaqullaha bi fi'li ma amara bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Innahu ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita semuanya, telah mengutus para rasul yang membawa ajaran-ajaran dan agama yang sempurna ini. Tidak ada satupun kebaikan melainkan telah disampaikan oleh rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pun ada sebuah keburukan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Maka dengan mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti syariat Islam dengan sempurna, maka akan tertata dengan baik pula kehidupan kita. Akan kita dapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini adalah bagian dari keimanan, bagian dari akidah. Jadi setiap kali menjalankan yang Allah perintahkan, maka sadarilah akan ada kebahagiaan dan keberuntungan yang Allah akan berikan kepada kita. Dan setiap kali kita menghindari yang Allah Subhanahu wa taala larang atau yang Rasulnya larang, maka yakinlah sejatinya kita telah menyelamatkan diri kita dari sebuah keburukan. Baik kita faham tentang keburukan tersebut atau belum kita ketahui keburukan tersebut. Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum.
Di antara yang dijelaskan dengan sangat detail dalam syariat agama ini adalah cara mendapatkan harta, makanan-makanan. Ini termasuk hal besar yang dijelaskan dalam agama kita, baik disebutkan dalam Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi-Nya, Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad ibnu Abdillah. Di antaranya adalah qaulullah taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam mendapatkan harta. Harus memikirkan dari mana kita dapatkan harta, apakah halal atau haram. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah kelak di hari kiamat hingga dia tuntas ditanya dalam 4 hal. Dan di antara 4 hal tersebut, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, akan ditanya dari mana saja dia mendapatkan hartanya dan kemana dia infakkan. Baik harta yang berjumlah sedikit, 1.000, 2.000, 3.000 rupiah, ataupun harta yang jumlahnya besar, jutaan, puluhan juta, miliar, bahkan triliunan, semua yang kita dapatkan maka akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapatkan dari sumber yang halal, maka kita akan selamat, dan apabila kita dapatkan dari sumber yang haram, maka tubuh yang daging yang tumbuh dalam diri kita dari harta yang haram akan dibakar oleh api neraka. Dan apabila berkaitan tentang kezaliman bagi orang lain, maka akan menghalangi seseorang ketika dia hendak masuk surga, tidak akan diizinkan masuk surga hingga dia tunaikan permasalahan dengan saudaranya. Fahibbillah azanallahu wa iyyakum. Namun kebanyakan orang atau sebagian kaum muslimin telah dikuasai oleh hawa nafsunya, keinginannya untuk memperkaya diri, harapannya untuk menjadikan diri yang kecukupan sehingga matanya buta, sehingga hatinya tertutup mengumpulkan harta dari manapun sumbernya. Tidak peduli lagi apakah dari halal maupun haram. Baginya yang halal adalah apa yang dia dapatkan yang sudah berada di tangannya, dan baginya yang haram adalah apa yang tidak dia dapatkan. Tidak peduli dia dapatkan itu cara yang benar atau cara yang salah, selama dia peroleh dan terima dengan tangannya, atau masuk ke dalam rekeningnya, atau sudah berwujud barang, atau sudah berwujud makanan yang siap disantap, maka baginya adalah halal. Tidak ada pemikiran atau hati yang sudah tertutup. Adapun seorang beriman akan selalu berhati-hati setiap suap yang akan masuk ke mulutnya, apakah dari sumber yang halal ataukah sumber yang haram. Tatkala kondisinya demikian dan kita dapati hal itu sudah marak demikian, maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi akhir zaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal aminal halali am minal haram." Akan datang pada manusia masa di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau sumber yang haram. Fahibai fillah azanallahu wa iyyakum. Mungkin kita atau sebagian orang lupa bahwasanya harta yang didapat dari jalan yang haram, meskipun jumlahnya banyak, tapi sejatinya harta tersebut adalah harta yang buruk, harta yang merusak, bisa merusak diri secara individu maupun merusak masyarakat. Harta dari riba, harta dari menipu, harta dari mencuri, atau harta dari merampas, tatkala didapatkannya kemudian dia konsumsi atau dia manfaatkan, maka akan muncul kerusakan pada dirinya dan juga kerusakan pada masyarakat secara luas. Kerusakan pada dirinya berawal dari hatinya yang mulai gelap. Setiap maksiat yang dilakukan akan menutup hatinya,
sehingga cahaya Allah bisa masuk pada dirinya, susah menerima nasihat, susah khusyuk dalam salat, susah tersentuh ketika membaca Al-Quran, dan juga gampang condong pada perbuatan maksiat, dan juga merusak kehidupan masyarakat. Berapa banyak amaliyah riba yang sudah merusak tatanan ekonomi sebuah negara. Fahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan orang-orang yang seringkali memakan harta yang haram, maka dia doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sangat berusaha memohon kepada Allah, mengulang-ulang permohonan kepada Allah dengan penuh permohonan dan merasa sangat butuh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkannya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar." Kemudian Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang menjalankan perjalanan jauh, asy'atha akbar, rambutnya beracak-acakan dan tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia menghadapkan kedua tangannya ke langit, memohon kepada Allah bantuan karena kondisinya sangat payah, dan memanggil Allah dengan panggilan-panggilannya indah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabb semesta alam, wahai Rabb semesta alam. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, makanannya haram dan minumannya haram. Wa ghudhiya wa malbasuhu haram, pakaiannya pun dari sumber haram. Wa ghudhiya bil haram, dan sehariannya dia diberi rezeki dari yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana mungkin dia kabulkan doanya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Di antara hal yang kita keluhkan, yang kita sedihkan pada saat ini adalah tersebarnya penghasilan yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang-barang atau harta-harta yang haram, dan tidak lagi orang-orang malu tatkala bekerja di tempat-tempat yang haram, dan bahkan sebagian berlomba-lomba yang penting mendapatkan harta, dan sebagian mengatakan bahkan mengatakan untuk mendapatkan yang haram saja susah, apalagi mendapatkan halal. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Di antara hal-hal atau sumber penghasilan haram yang sudah tersebar, yang sudah diingatkan dalam syariat Islam, kami sebutkan secara ringkas. Di antara adalah aklur riba wa ta'amul bih, memakan riba dan bermuamalah dengannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman, barang siapa yang memakan riba maka dia telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak melakukan demikian, meninggalkan riba, fadharu biharbin minallah, maka bersiaplah menghadapi perlawanan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua di antara adalah riswah, yaitu suap untuk memudahkan sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, atau meminta izin agar apa yang diajukan pada syaratnya tidak terpenuhi agar diterima, agar di ACC, agar juga agar diberikan pekerjaan dan berbagai hal. Suap menyuap menjadi lazim dan menjadi hal yang biasa di kehidupan kita. Waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari perbuatan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya melaknat orang-orang yang melakukan suap, yang menerima suap, yang menjadi perantaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu ar-rashiya wal murtashiya wal ra'ish." Allah telah melaknat orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap serta menjadi perantaranya. Kemudian di antara sumber hal yang haram lagi adalah penipuan, mengelabui dalam perniagaan. Sebagian orang dalam perniagaan menutupi aib dalam perniagaannya agar orang-orang mau membeli, dan sebagian mengurangi timbangannya atau mengurangi takarannya agar dia untung besar, dan sebagian menggunakan sumpah palsu, sumpah dusta bahwa dagangannya yang terbaik untuk mengelabui orang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan adab yang pedih dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan di antara hal lain
menjual barang-barang yang haram seperti minuman keras atau narkoba, dan juga menjadi sponsor dalam perjudian. Ini adalah sumber-sumber yang haram. Maka kita walaupun dibimbing hal-hal yang penghasilannya besar, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Sebagian orang mungkin mereka lupa akan akibat buruk dari memakan harta yang haram, atau mereka sengaja mengabaikannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 81 telah mengatakan, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Wa la taghaw fi, dan janganlah kalian berpaling, dan jangan kalian melampaui batas dengan memakan yang haram. Fa hiya illa 'alaikum ghadabi, maka menjadi halal bagi kalian amarahku dan murkaku. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang dengan sengaja memakan makanan haram, maka Allah Subhanahu wa taala memurkainya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sejatinya mereka memakan dalam perut mereka yaitu bara api. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan memasuki neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan laknat Allah kepada orang-orang yang memakan dari suap dan juga memakan dari harta riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu akilar riba." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memakan riba. Fahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Seorang mukmin akan berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makanan yang didapatkan, setiap harta yang didapatkan, berusaha untuk menjadikan itu menjadi sebab kebahagiaan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Seorang mukmin tidak akan rela menjerumuskan istri dan anak-anaknya ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan di antara hal yang harus kita lakukan ketika kita menjaga keluarga kita dari api neraka adalah kita memastikan apa yang kita berikan kepada keluarga kita adalah hal-hal yang haram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الاسلام والمسلمين. اللهم ابعد عنهم بطال السوء والمفسدين وقرب اليهم اهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله